Berbuatlah yang paling jahat, maka kalian adalah calon mangsanya yang utama. Sila lihat selengkapnya kesaksian saya di www.dracula.com. Tertanda Dr. Van Helsing, ahli Dracula. Sania mengetik Dr. Van Helsing di alamat pencarian. Manusia sama Dracula gak akan bisa jadi satu. Kamu harus pergi sekarang. Swastamita. Saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Enggak. Gak mungkin Dracula beneran ada. Ngaco nih. Sania membetulkan letak pantatnya. Bangku ruang tunggu stasiun ini keras sekali, dingin dan menjebak pantat dalam ketidaknyamanan. Mungkin memang disengaja supaya stasiun tidak menjadi tempat nongkrong anak-anak muda yang mencari wifi. Sania mengikik dalam hati. Gadis ini sedang menunggu kereta. Mudik ke kampung halaman. Ujian semesternya sudah selesai. Saatnya bersantai di rumah, menikmati masakan ibunda, bermalas-malasan, bangun siang, tidur sore. Sania mengira-ngira berapa kilogram nanti tambah berat badannya saat kembali ke kota. Sania membetulkan pikirannya. Bersantai. Tidak juga. Dia mau bilang sesuatu yang sangat penting kepada kedua orang tuanya. Sesuatu yang mungkin nanti akan membuat heboh seisi rumah. Sania mulai merangkai kalimat-kalimat apa nanti yang akan keluar dari keluarganya. Apa? Ini suara ayahnya. Kaget. Itu tidak mungkin, Dahil. Apa iya ada yang seperti itu? Ini kalimat lembut ibunya. Seperti biasa, Sania hanya bisa tersenyum kecut. Seminggu sebelum keberangkatannya, terjadilah pertemuan itu. Sania duduk berhadap-hadapan dengan Flat di sebuah kafe khusus kopi. Aku baru tahu Dracula minum kopi. Kirain kamu cuma minum darah, Flat. Kayak di dongeng-dongeng. Kayaknya dongeng kamu perlu kamu revisi, cantik. Asal kamu tahu ya, kafein dalam kopi ini bisa menekan aku biar nggak minum darah manusia terus. Dalam hati sebetulnya Sania terheran-heran. Kenapa Dracula memilih tempat bertemu di kedai kopi? Kenapa tidak di bank darah atau
tempat pemotongan hewan. Bukankah Dracula hanya minum darah dan tidak ngopi? Dan jawabannya ada di depan Sania. Juga. Ini udah porsi kedua loh, Flat. Kamu suka banget ceker ya? Dalam ilmu medis Dracula, Hmm? ceker ini membantu tubuh aku untuk menjadi ringan saat aku terbang. Oh gitu. Sayap crispy juga bisa sih. Flat dengan mata terpejam menikmati setiap seruput kopi Arabica tanpa gula yang telah dipesannya. Sania tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat Flat memesan kopi keduanya. Dia saja belum habis. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas aku mau kasih tahu kamu. Flat tersenyum, memamerkan deretan gigi putih cemerlangnya. Tanpa taring tentu saja. Buku ceritamu perlu direvisi, Princess. Sudah beberapa kali Flat memanggilnya Princess. Kayaknya dongeng kamu perlu kamu revisi, cantik. Asal kamu tahu ya, Hmm? kafein dalam kopi ini bisa mengontrol aku biar nggak minum darah setiap saat. Sania tidak keberatan. Dia merasa itu panggilan untuk mengoloknya saja. Panggilan jahil. Dia akan membalasnya nanti. Kopi diperlukan oleh Dracula untuk mengerem hormon kebuasan. Kafein dalam kopi itu bisa mengontrol keinginan untuk selalu minum darah setiap saat. Apabila Dracula hanya dibatasi memangsa sebulan sekali saja, sebenarnya itu tidak cukup. Cuma bisa mengenyangkan selama setengah bulan saja. Sisanya kami kelaparan. Flat menjelaskan panjang lebar. Kejutan lain, Flat memesan juga cemilan. Sania sampai lupa menutup mulutnya yang menganga lebar. Flat memesan dimsum 5 porsi sekaligus dan hanya satu macam. Dimsum ceker. Sania tidak bisa menahan mulutnya untuk bertanya. Untukku tentu saja. Aku suka ceker sebagai cemilan. Dalam ilmu medis Dracula, ceker membuat tubuh kami jauh lebih ringan dalam melayang. Sayap crispy juga sih. Flat menyahut. Sania menutup mulutnya yang masih menganga. Sepertinya dia harus banyak belajar ilmu medis Dracula. Supaya dia tahu nanti menyediakan masakan apa jika mereka sudah berumah tangga. Sekarang saja dia tidak tahu Flat mau ngomong apa sampai mengirim pesan sangat penting untuk bertemu. Begini, Princess. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi yang jelas, aku harus menyampaikan sebuah kesimpulan kepadamu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas aku mau kasih tahu kamu. Aku suka sama kamu.
Flat menunduk setelah mengucapkan kalimat itu. Tidak berani menatap mata lincah Sania. Sania tertegun sejenak. Bukan karena keterus-terangan Flat, tapi geli melihat Flat malu-malu. Aku ingin melamar kamu, Sania. Bersedia nggak kamu jadi istri aku? Aku bakal jawab iya kalau kamu sambil natap aku kayak gini. Jadi ya. Aku sekaligus melamarmu untuk menjadi istriku. Flat menggerakkan tangannya ke udara. Terdengar cicit riuh di angkasa di depan mereka. Kafe ini terletak di rooftop sehingga tidak terhalang apapun untuk melihat udara bebas. Sania menyaksikan dengan mata terbelalak melihat pemandangan di depannya. Puluhan kelelawar terbang teratur, mencengkeram spanduk di kaki mereka, berhenti persis di hadapan mereka sehingga spanduk itu bisa terbaca dengan jelas. Sania, maukah kau menjadi istriku? Tertanda Flat.